Apakah Amerika sudah berakhir? Ada beberapa peristiwa penting yang diperingati dengan penuh takzim, misalnya serangan Jepang terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, sedangkan beberapa lainnya diabaikan. Dan kita kerap dapat memetik pelajaran berharga darinya, mengenai apa yang mungkin terbentang di hadapan. Tidak ada acara peringatan 50 tahun putusan Presiden John F. Kennedy melancarkan agresi paling destruktif dan mematikan pada periode pasca Perang Dunia II, invasi terhadap Vietnam Selatan dan kemudian seluruh Indochina. Putusan yang mengakibatkan jutaan orang mati dan 4 negara hancur lebur, dengan jumlah korban yang terus meningkat seiring efek jangka panjang akibat Amerika Serikat menghujani Vietnam Selatan dengan zat karsinogen paling mematikan, yang dilakukan untuk merusak tanah dan tanaman pangan. Sasaran utamanya Vietnam Selatan. Lantas, agresi menyebar ke Vietnam Utara dan daerah pertanian terpencil di Laos Utara hingga pedesaan Kamboja, yang dibombardir secara dahsyat. Agresi tersebut setara dengan semua operasi udara pasukan sekutu di kawasan Pasifik sepanjang Perang Dunia II, termasuk 2 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dalam kasus ini, Perintah Penasihat Keamanan Nasional Henry Kissinger dijalankan, semua yang terbang di atas semua yang bergerak, seruan terbuka untuk genosida yang jarang ditemukan dalam catatan sejarah. Sedikit sekali yang diingat dari peristiwa ini. Secara umum hampir tidak diketahui di luar lingkaran kecil aktivis. Kala invasi diluncurkan 50 tahun silam, tidak banyak yang memperhatikan bahwa ada sedikit upaya pembenaran, sedikit lebih banyak daripada sekadar pembelaan presiden yang berapi-api bahwa kita ditentang seluruh dunia lewat konspirasi monolitik dan kejam yang mengandalkan cara rahasia untuk memperluas ruang lingkup pengaruhnya, dan jika konspirasi itu mencapai tujuannya di Laos dan Vietnam, pintu gerbang akan terbuka lebar. Pada kesempatan lain, dia memperingatkan lebih lanjut bahwa kepuasan, kemanjaan, masyarakat yang lembek akan segera tersapu bersama remah-remah sejarah dan hanya yang kuat yang mungkin bisa bertahan. Peringatan ini merefleksikan kegagalan agresi dan teror Amerika Serikat untuk merusak kemerdekaan Kuba. Saat gelombang protes mulai meningkat 6 tahun kemudian, ahli sejarah militer dan pakar Vietnam yang disegani, Bernard Fall dengan tegas memperkirakan, Vietnam sebagai entitas budaya dan sejarah terancam musnah karena daerah pertaniannya secara harfiah mati dihantam serangan mesin militer terbesar yang pernah dilancarkan di area seukuran ini. Kembali dia merujuk pada Vietnam Selatan. Ketika perang berakhir 8 tahun yang mengerikan kemudian, pendapat umum terbagi atas mereka yang menggambarkan perang sebagai alasan mulia yang bisa saja dimenangi dengan lebih banyak dedikasi dan berlawanan di seberangnya para kritikus menganggap perang itu kesalahan yang terbukti terlalu mahal. Pada tahun 1977 Presiden Carter menyinggung sedikit petunjuk soal ini ketika menjelaskan bahwa kita tidak berhutang apapun kepada Vietnam karena kehancuran yang dialami cenderung sama bersifat timbal balik. Ada pelajaran penting di balik semua ini, bahkan di luar pengingat bahwa hanya pihak yang lemah dan kalah yang diminta mempertanggungjawabkan kejahatannya. Salah satunya bahwa untuk memahami apa yang terjadi kita harus mengamati bukan hanya peristiwa penting yang terjadi, yang kerap disembunyikan dari sejarah. Melainkan, kita juga harus mengamati pendapat yang diyakini para pemimpin dan kalangan elit, yang bagaimanapun diwarnai fantasi. Pelajaran lainnya bahwa di samping khayalan yang direka-reka untuk menakuti dan memobilisasi masyarakat, dan mungkin dipercaya oleh beberapa orang yang terjebak dalam retorika mereka sendiri, terdapat rencana geostrategis berdasarkan prinsip yang rasional dan stabil dalam jangka waktu lama karena berakar pada lembaga mapan dan kepentingan mereka. Saya akan kembali membahas soal itu nanti. Di sini saya hanya ingin menekankan bahwa kegigihan dalam aksi negara umumnya berhasil disembunyikan dengan baik. Perang Irak merupakan kasus instruktif. Kasus tersebut dijejalkan ke masyarakat yang tengah ketakutan,
dengan alasan yang kerap dikemukakan adalah soal pembelaan diri terhadap ancaman dahsyat untuk keberlangsungan hidup. Pertanyaan satu-satunya yang dinyatakan oleh George Bush dan Tony Blair adalah, apakah Saddam Hussein akan menyudahi program pengembangan senjata pemusnah massal? Ketika pertanyaan tersebut ternyata keliru, dengan mudah pemerintah mengalihkan retorika pada kerinduan terhadap demokrasi, dan pendapat kalangan yang lebih berpendidikan sepatutnya serta-merta dituruti. Kemudian, saat skala kekalahan Amerika Serikat di Irak kian sulit ditutupi, pemerintah diam-diam mengakui hal yang selama ini terang benderang. Pada tahun 2007 pemerintah mengumumkan secara resmi bahwa langkah penyelesaian akhir harus menjamin keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat dan hak melakukan pertempuran, dan harus mengistimewakan investor Amerika Serikat dalam sistem pengelolaan energi yang melimpah di negara tersebut. Tuntutan ini dengan berat hati dilepaskan karena membentur perlawanan orang Irak dan semua tetap tertutup rapat dari masyarakat umum. Menakar kemerosotan Amerika. Mempertimbangkan pelajaran tersebut, kita perlu melihat apa yang disorot dalam jurnal-jurnal besar seputar kebijakan dan pendapat publik. Mari kita menyimak jurnal kelembagaan yang paling bergengsi Foreign Affairs. Judul sampul pada edisi November-Desember tahun 2011 dicetak tebal, Is America Over? Esai yang mendukung headline ini mengangkat seruan untuk penghematan dalam misi kemanusiaan luar negeri yang menghabiskan kekayaan negara sehingga upaya menahan kemerosotan Amerika merupakan tema utama dalam kajian hubungan internasional, yang biasanya disertai efek samping bahwa kekuasaan bergeser ke timur, ke Tiongkok dan mungkin ke India. Dua narasi pembuka menyoal Israel dan Palestina. Pertama ditulis oleh dua pejabat tinggi Israel berjudul The Problem is Palestinian Rejectionism. Tulisan ini menegaskan bahwa konflik tidak bisa disudahi karena Palestina menolak mengakui Israel sebagai negara Yahudi, sehingga memenuhi praktik diplomasi standar, negaranya diakui, tetapi tidak untuk sektor istimewa di dalamnya. Permintaan seputar pengakuan Palestina tidak lebih dari perangkat baru guna menghalangi ancaman penyelesaian politik yang dapat melemahkan tujuan ekspansi Israel. Posisi berbeda yang dipertahankan oleh seorang profesor Amerika, dirangkum dalam judul artikelnya, The Problem is the Occupation. Subjudul artikel ini, How the Occupation is Destroying the Nation. Bangsa yang mana? Tentu saja Israel. Artikel pendampingnya dicantumkan di sampul dengan judul, Israel Under Siege. Edisi Januari-Februari tahun 2012 mengemukakan seruan lain untuk mengebom Iran sebelum semuanya terlambat. Peringatan atas bahaya pencegahan, penulis menyebutkan bahwa, keraguan-raguan atas tindakan militer adalah kegagalan untuk memahami bahaya sebenarnya ketika senjata nuklir Iran akan berakibat pada kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah dan sekitarnya. Dan prediksi buruk mereka menganggap bahwa upaya penyembuhannya akan lebih buruk daripada penyakitnya, yakni konsekuensi atas serangan Amerika Serikat terhadap Iran sama atau lebih buruk daripada bila Iran dapat mencapai ambisi nuklirnya. Namun, asumsi itu keliru. Yang benar serangan militer yang bertujuan menghancurkan program nuklir Iran, bila dilakukan secara hati-hati dapat menyelamatkan daerah itu dan dunia secara umum dari ancaman yang nyata dan secara dramatis meningkatkan keamanan nasional Amerika Serikat dalam jangka panjang. Sementara itu, yang lainnya berpendapat biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi, dan bahkan beberapa dengan tegas menyebutkan serangan semacam itu melanggar hukum internasional, seperti sikap kaum moderat yang biasanya menyampaikan ancaman kekerasan melanggar piagam PBB. Mari kita beralih menelaah kekhawatiran dominan ini. Kemerosotan Amerika adalah sesuatu yang nyata, meskipun kisah apokaliptik yang mengiringinya mencerminkan persepsi kelas penguasa yang familiar bahwa segala yang tidak bisa dikendalikan secara penuh akan menjadi bencana besar. Terlepas dari keluh kesah yang menyedihkan, Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan dominan di dunia jauh meninggalkan yang lain,
tanpa pesaing di depan mata dan tidak hanya dalam dimensi militer yang tentu saja Amerika Serikat berkuasa penuh. Tiongkok dan India mencatatkan pertumbuhan yang meski dengan sangat timpang cepat. Namun, mereka tetap saja menjadi negara yang sangat miskin dengan masalah internal yang amat besar yang tidak dihadapi Barat. Tiongkok merupakan pusat manufaktur penting di dunia, tetapi sebagian besar berupa pabrik perakitan untuk kekuatan industri maju di sekelilingnya dan untuk perusahaan multinasional Barat. Hal ini masih mungkin berubah dari waktu ke waktu. Usaha manufaktur biasanya menyediakan basis inovasi, bahkan terobosan seperti yang kadang-kadang terjadi di Tiongkok saat ini. Salah satu contoh yang membuat para ahli Barat terkesan, Tiongkok mengambil alih pasar panel surya global yang tengah berkembang, bukan atas dasar tenaga kerja murah, melainkan perencanaan yang terkoordinasi dan inovasi yang terus meningkat. Akan tetapi, Tiongkok menghadapi masalah serius. Beberapa berkaitan dengan problem demografis, sebagaimana diulas di Science, majalah mingguan sains terkemuka di Amerika Serikat. Kajian dari majalah ini menunjukkan angka kematian menurun tajam di Tiongkok sepanjang periode Maois. Sebagian besar merupakan dampak dari pembangunan ekonomi dan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya gerakan kesehatan masyarakat yang membuahkan penurunan angka kematian akibat penyakit menular secara drastis. Kemajuan ini berakhir seiring dimulainya reformasi kapitalis 30 tahun silam, dan sejak itu angka kematian melonjak. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Tiongkok dewasa ini sepenuhnya bertumpu pada bonus demografi, yakni populasi usia kerja yang sangat banyak. Tetapi kesempatan untuk menuai bonus ini akan segera habis dengan dampak mendalam pada pembangunan. Kelebihan pasokan tenaga kerja murah, yang merupakan salah satu faktor pendorong utama keajaiban ekonomi Tiongkok tidak akan tersedia lagi. Demografi hanya salah satu dari sekian banyak masalah serius pada masa mendatang. Dan untuk India, masalahnya bahkan lebih parah. Tidak semua pihak berpengaruh membayangkan kemerosotan Amerika. Di media internasional, tidak ada yang lebih serius dan berpengaruh ketimbang Financial Times. Baru-baru ini media tersebut menyediakan satu halaman penuh dengan harapan optimistis bahwa teknologi anyar untuk mengekstraksi bahan bakar fosil di Amerika Utara mungkin bakal menjadikan Amerika Serikat mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi sehingga dapat mempertahankan hegemoni global hingga 1 abad. Tidak disebutkan dunia macam apa yang akan dikuasai Amerika Serikat dalam kesempatan berbahagia ini, tetapi laporan tersebut tidak kekurangan bukti. Pada waktu bersamaan, International Energy Agency, Badan Energi Internasional melaporkan bahwa seiring peningkatan pesat emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil, batas aman berkaitan dengan perubahan iklim akan dilewati pada tahun 2017, jika dunia terus berada di jalur yang kini ditempuh. Pintunya tengah menutup, kata Kepala Ekonomi International Energy Agency, dan akan segera tertutup untuk selamanya. Tidak lama sebelumnya, Departemen Energi Amerika Serikat melaporkan jumlah emisi karbon dioksida per tahun yang mengalami lonjakan terbesar dalam catatan sejarah, ke tingkat yang lebih tinggi daripada skenario terburuk yang diantisipasi IPCC panel antar pemerintah tentang perubahan iklim. Bagi banyak ilmuwan hal ini tidak lagi mengejutkan. Termasuk juga para ilmuwan di program perubahan iklim Massachusetts Institute of Technology MIT yang selama bertahun-tahun telah mengingatkan bahwa prediksi IPCC terlalu konservatif. Kritik-kritik terhadap prediksi IPCC nyaris tidak digagas oleh publik. Tidak seperti para penyangkal perubahan iklim garis keras yang didukung korporasi, beserta kampanye propaganda besar-besaran yang telah mendorong banyak orang Amerika untuk mengabaikan spektrum internasional dalam penolakan terhadap ancaman perubahan iklim. Dukungan bisnis pun diterjemahkan secara langsung menjadi kekuatan politik. Penyangkalan merupakan bagian dari katekese yang harus dinyanyikan oleh kandidat Partai Republik dalam kampanye pemilu yang menggelikan,
yang berlangsung sekarang tanpa henti. Para penyangkal di Kongres cukup kuat, tidak hanya untuk melakukan sesuatu yang serius, bahkan upaya penyelidikan terhadap efek pemanasan global pun turut digagalkan. Secara singkat, kemerosotan Amerika mungkin dapat dihentikan jika kita menanggalkan harapan untuk bertahan hidup dengan layak, harapan yang sayangnya nyata mengingat keseimbangan kekuatan di dunia. Kehilangan Tiongkok dan Vietnam. Mengesampingkan sejenak pemikiran tak menyenangkan semacam itu, pengamatan lebih dekat mengenai kemerosotan Amerika menunjukkan betapa Tiongkok memang memainkan peran besar di dalamnya, sebagaimana terjadi selama 60 tahun terakhir. Kemunduran yang kini memicu kekhawatiran tersebut bukanlah fenomena baru. Jejaknya dapat dilacak hingga periode akhir Perang Dunia II ketika Amerika Serikat menggenggam setengah kekayaan dunia yang keamanan dan daya jangkau globalnya tidak tertandingi. Para perencana tentu saja menyadari kesenjangan kekuasaan yang luar biasa besar, dan bermaksud mempertahankannya. Pandangan mendasar sudah digariskan dengan penuh kejujuran dalam dokumen kenegaraan utama pada tahun 1948. Penulisnya adalah salah seorang arsitek tatanan dunia baru masa itu, Kepala Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri sekaligus negarawan dan cendekiawan yang dihormati, George Kennan, sosok moderat pencinta damai di tengah momok perencanaan. Dia menilai bahwa kebijakan sentral Amerika Serikat seharusnya ditujukan untuk mempertahankan keadaan kesenjangan, memisahkan kekayaan kita yang sangat melimpah dari kemiskinan pihak lain. Untuk mencapai tujuan itu dia menyarankan, kita harus berhenti membicarakan tujuan yang tidak jelas dan tidak nyata seperti hak asasi manusia, peningkatan standar hidup dan demokratisasi, dan harus mengusahakan konsep kekuasaan langsung dan bukannya terhambat oleh slogan-slogan idealistis tentang altruisme dan kebajikan dunia. Secara spesifik Kennan merujuk pada situasi di Asia. Namun, pengamatannya dapat digeneralisasi dengan pengecualian terhadap para peserta sistem global yang dijalankan Amerika Serikat. Bagaimanapun, dipahami bersama bahwa slogan-slogan idealistis ditonjolkan saat menyebut pihak lain, termasuk kelas intelektual yang diharapkan dapat menyebarluaskannya. Rencana yang dirumuskan dan diterapkan dengan bantuan Kennan, serta-merta mengandaikan bahwa Amerika Serikat akan mengendalikan dunia belahan barat, timur jauh bekas kerajaan Inggris termasuk sumber energi tiada tara di Timur Tengah dan kawasan Eurasia seluas mungkin, terutama pusat komersial dan industrinya. Ini merupakan tujuan yang cukup realistis, mengingat distribusi kekuasaan pada masa tersebut. Namun, kemerosotan terjadi seketika itu juga. Pada tahun 1949 Tiongkok mendeklarasikan kemerdekaan yang menghasilkan di Amerika Serikat, saling tuding dan konflik soal siapa yang bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Samar-samar terpendam asumsi bahwa Amerika Serikat berhak memiliki Tiongkok, beserta sebagian besar daerah di dunia sebagaimana diasumsikan para perencana pasca perang. Hilangnya Tiongkok merupakan jejak penting pertama dalam kemerosotan Amerika. Berdampak terhadap kebijakan utama. Salah satunya, putusan sesegera mungkin untuk mendukung upaya Prancis merebut kembali bekas koloninya di Indochina sehingga kawasan tersebut tidak ikut hilang. Indochina itu sendiri tidak menjadi sorotan utama, kendati Presiden Eisenhower dan yang lainnya mengklaim soal kekayaan sumber daya di sana. Perhatian terhadap Indochina justru tertuju pada teori domino. Meski kerap dicemooh saat hasilnya tidak terbukti, kartu dominonya tidak jatuh, teori ini masih menjadi prinsip utama kebijakan karena cukup rasional. Mengikuti versi Henry Kissinger, daerah yang lepas dari kendali Amerika Serikat dapat menjadi virus yang akan menyebarkan penyakit menular, mendorong daerah lain menempuh jalan serupa. Dalam kasus Vietnam, muncul kekhawatiran bahwa virus kemandirian pembangunan mungkin dapat menjangkiti Indonesia, yang benar-benar memiliki sumber daya melimpah. Dan mungkin pula menyebar ke Jepang superdomino sebagaimana disebut oleh ahli sejarah Asia terkemuka,
John Doerr untuk mengakomodasi Asia yang merdeka, menjadi pusat teknologi dan industri dalam sistem yang lolos dari jangkauan kekuasaan Amerika Serikat. Pada dasarnya itu berarti Amerika Serikat mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II di Pasifik, susah payah mencegah Jepang membentuk semacam tatanan baru di Asia. Cara menangani masalah tersebut cukup jelas, memusnahkan virus dan mengobati kalangan yang mungkin terinfeksi. Di Vietnam, pilihan rasionalnya adalah memupuskan segenap harapan akan keberhasilan pembangunan yang mandiri, dan memaksakan kediktatoran yang brutal di daerah sekitarnya. Tugas tersebut berhasil dijalankan dengan baik, meskipun sejarah punya kelihayan tersendiri dan sesuatu yang mirip dengan apa yang dikhawatirkan masih saja berkembang di Asia Timur, masih mencemaskan Washington. Kemenangan paling penting dari Perang Indochina terjadi pada tahun 1965. Ketika itu, dengan dukungan Amerika Serikat, kudeta militer di Indonesia dipimpin Jenderal Soeharto melakukan kejahatan besar yang oleh CIA dianggap sebanding dengan yang dilakukan Hitler, Stalin, dan Mao. Pembantaian massal yang mengejutkan sebagaimana yang dipaparkan New York Times, dilaporkan secara saksama dari segala sisi yang konvensional dan dengan euforia tidak terkendali. Itulah secercah cahaya di Asia, sebagaimana James Reston pengamat liberal mencatatkannya di Times. Kudeta itu mengakhiri ancaman demokrasi dengan menghancurkan partai politik berbasis kaum miskin, mengukuhkan kediktatoran yang menghasilkan salah satu catatan terburuk pelanggaran hak asasi manusia, dan menghamburkan kekayaan negara secara terbuka kepada investor barat. Tak heran setelah begitu banyak kengerian lainnya, termasuk invasi yang nyaris menyerupai genosida di Timor Timur, Soeharto disambut oleh pemerintahan Clinton pada 1995 sebagai orang kita. Bertahun-tahun usai peristiwa besar tahun 1965, penasihat keamanan nasional era Kennedy Johnson yakni McGeorge Bundy menimbang-nimbang betapa akan cukup bijaksana untuk mengakhiri Perang Vietnam waktu itu, dengan virus yang hampir binasa dan kartu domino utama berdiri kokoh di tempatnya, ditopang kediktatoran lain yang didukung AS di sepenjuru dunia. Prosedur serupa sudah lazim diterapkan di tempat lain. Kissinger secara khusus merujuk pada ancaman demokrasi sosialis di Chile. Ancaman itu berakhir lewat 9/11 pertama dengan kediktatoran kejam Jenderal Pinochet yang kemudian menghimpit negeri. Virus ini pun menimbulkan keprihatinan mendalam di tempat lain termasuk Timur Tengah, tempat ancaman nasionalisme sekular kerap membuat khawatir para perencana di Inggris dan Amerika Serikat. Hal ini mendorong mereka mendukung fundamentalisme Islam radikal untuk melawannya. Pemusatan kekayaan dan kemerosotan Amerika. Meski menuai kemenangan semacam itu, kemerosotan Amerika terus berlanjut. Sekitar tahun 1970-an prosesnya memasuki tahap baru, yakni kesadaran bahwa kemerosotan itu ditimbulkan diri sendiri, saat para perencana baik di sektor swasta maupun pemerintah mengalihkan ekonomi Amerika Serikat menuju finansialisasi dan proses produksi di luar negeri, sebagian didorong oleh penurunan tingkat keuntungan bidang manufaktur dalam negeri. Putusan ini mengawali lingkaran setan tempat kekayaan menjadi sangat terpusat begitu mencengangkan hingga mencapai 0,1% teratas dalam populasi, menghasilkan pemusatan kekuatan politik dan juga undang-undang untuk menyongsong siklus selanjutnya, revisi perpajakan dan kebijakan fiskal lainnya, deregulasi, perubahan dalam aturan tata kelola perusahaan yang memungkinkan keuntungan besar bagi para eksekutif dan sebagainya. Sementara itu, bagi sebagian besar penduduk pendapatan real mengalami stagnansi dan orang-orang hanya bisa mendapatkannya dengan menambah beban kerja jauh melampaui Eropa, hutang yang tidak masuk akal dan gelembung ekonomi yang berulang sejak periode Reagan menciptakan kekayaan di atas kertas yang mau tidak mau lenyap ketika terjadi ledakan ekonomi ketika kemudian para pelaku kejahatan mendapat dana talangan dari wajib pajak. Secara paralel,
sistem politik rusak karena kedua partai tenggelam lebih dalam ke balik kantong perusahaan dengan meningkatnya biaya pemilu. Partai Republik sudah sampai tingkatan yang menggelikan, dan Demokrat tidak jauh di belakangnya. Catatan yang belum lama dibukukan oleh Economic Policy Institute, yang menjadi sumber utama data baku soal perkembangan ini selama bertahun-tahun, diberi judul Failure by Design. Ungkapan by design dengan sengaja cukup tepat. Pilihan lainnya tentu sangat memungkinkan. Dan seperti ditunjukkan studi tersebut, kegagalan itu berdasar pada kelas masyarakat. Tidak ada sedikit pun kegagalan bagi para perencana. Kebijakan hanya gagal bagi mayoritas penduduk mereka yang 99%, menurut perbandingan gerakan Okupi, dan bagi negara ini yang mengalami kemerosotan dan akan terus mengalaminya di bawah kebijakan tersebut. Salah satu faktor penting adalah pemindahan usaha manufaktur ke luar negeri. Seperti tergambar dalam contoh panel surya Tiongkok yang disebutkan sebelumnya, kapasitas produksi manufaktur menjadi dasar dan stimulus untuk inovasi yang mengarah pada kecanggihan lebih lanjut dalam hal produksi, desain, dan reka cipta. Berbagai manfaat tersebut juga dialihdayakan, tidak masalah bagi uang Mandarin yang kian menentukan desain kebijakan, tetapi merupakan persoalan serius bagi masyarakat pekerja dan kelas menengah dan bencana besar bagi pihak yang paling tertindas, orang Afrika Amerika yang tidak pernah lepas dari belenggu perbudakan dan akibat buruknya, dan yang segelintir harta kekayaannya nyaris hilang usai kolaps gelembung perumahan pada tahun 2008, yang memicu krisis keuangan terbaru dan terburuk sejauh ini. Kegemparan luar negeri. Sementara kesadaran bahwa kemerosotan terjadi akibat perbuatan sendiri terus berkembang di dalam negeri, kehilangan terus terjadi di tempat lain. Dalam dekade silam untuk kali pertama dalam 500 tahun, Amerika Selatan berhasil mengambil langkah guna membebaskan diri dari dominasi Barat. Wilayah ini bergerak menuju integrasi, dan mulai menangani sejumlah masalah internal mengerikan dalam masyarakat yang diperintah oleh sebagian besar elit yang mengalami eropanisasi, pulau-pulau kecil yang sangat kaya di tengah lautan penderitaan. Negara-negara ini juga telah membebaskan diri dari segala kendali pangkalan militer Amerika Serikat dan dana moneter internasional. Organisasi yang baru dibentuk, Community of Latin America and Caribbean States, celak Komunitas Negara Amerika Latin dan Karibia, menyertakan semua negara di belahan dunia yang terpisah dari Amerika Serikat dan Kanada sebagai anggotanya. Jika berjalan dengan baik, hal itu akan menjadi langkah berikutnya dalam kemerosotan Amerika. Dalam kasus ini menyangkut apa yang selalu dianggap sebagai halaman belakang. Yang lebih serius lagi, kemungkinan hilangnya negara MENA, Middle East, North Africa, Timur Tengah, Afrika Utara yang sejak tahun 1940-an oleh para perencana dipandang sebagai sumber kekuatan strategis yang luar biasa besar, dan salah satu anugerah terbesar dalam sejarah dunia. Tentu saja bila proyeksi satu abad kemandirian energi Amerika Serikat berdasarkan sumber energi Amerika Utara bisa direalisasi, signifikansi untuk mengendalikan MENA akan menurun, kendati mungkin tidak banyak. Alih-alih sekadar akses, perhatian utamanya selalu lebih soal kontrol lebih besar. Namun, konsekuensi yang mungkin ditimbulkan terhadap keseimbangan planet begitu buruk sehingga sebagian besar pembahasan perlu disertai kajian akademis. Kebangkitan dunia Arab sebagai perkembangan lain yang penting dalam sejarah, mungkin menandakan hilangnya paling tidak sebagian dari MENA. Amerika Serikat dan sekutunya berusaha keras mencegah hal tersebut, sejauh ini dianggap sukses. Kebijakan mereka terhadap pemberontakan massa selalu mengikuti pedoman standar, mendukung kekuatan yang paling bisa menerima pengaruh dan kendali Amerika Serikat. Sejumlah diktator yang disenangi pasti didukung, selama mereka dapat mempertahankan kontrol seperti di negara penghasil minyak utama. Ketika hal itu tidak memungkinkan lagi, campakkan mereka dan cobalah kembalikan rezim lama sepenuhnya seperti di Tunisia dan Mesir.
Pola umum ini lazim ditemukan di tempat lain di dunia, lewat Somoza, Marcos, Duvalier, Mobutu, Suharto, dan banyak lagi. Dalam kasus Libya, tiga kekuatan imperial tradisional melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang baru saja mereka dukung, menyediakan angkatan udara bagi pemberontak, dengan cepat meningkatkan jumlah korban masyarakat sipil dan kekacauan politik saat pecah perang saudara di negara tersebut, dan senjata disebarkan kepada mereka yang berjihad di Afrika Barat dan tempat lainnya. Israel dan Partai Republik. Pertimbangan serupa serta-merta disematkan pada pokok bahasan kedua dalam Foreign Affairs edisi November-Desember 2011 yang telah dikutip di atas, konflik Israel-Palestina. Dalam arena ini, ketakutan Amerika Serikat terhadap demokrasi dipamerkan dengan cara yang teramat jelas. Januari tahun 2006, pemilu yang berlangsung di Palestina disebut sebagai pemilu yang bebas dan adil oleh pemantau internasional. Seketika itu juga Amerika Serikat dan tentu saja Israel, dengan Eropa membuntuti secara halus, bereaksi menjatuhkan hukuman keras terhadap Palestina karena memilih jalan yang salah. Ini bukan hal baru. Cukup sesuai dengan prinsip umum yang diakui oleh para cendekiawan arus utama, Amerika Serikat mendukung demokrasi jika, dan hanya jika, hasilnya sesuai dengan tujuan strategis dan ekonomis. Kesimpulan yang menyedihkan dari Neo-Reaganite, Thomas Carothers, analis ilmiah paling berhati-hati dan dihormati dalam hal inisiatif promosi demokrasi. Secara lebih luas, selama 40 tahun Amerika Serikat telah memimpin kubu penolak dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina, memblokir konsensus internasional yang menyerukan penyelesaian politik pada persoalan yang terlalu sering diulang-ulang. Barat melafalkan mantra bahwa Israel mengajukan perundingan tanpa prasyarat, sedangkan Palestina menolak hal itu. Yang lebih tepat sebaliknya, Amerika dan Israel menuntut prasyarat yang ketat, yang lebih jauh lagi dirancang untuk memastikan negosiasi akan mengakibatkan Palestina tunduk pada persoalan-persoalan krusial atau tidak ada perundingan sama sekali. Prasyarat pertama, negosiasi harus di bawah supervisi Washington yang sama tidak masuk akalnya dengan meminta Iran mengawasi negosiasi konflik Sunni Syiah di Irak. Negosiasi serius seharusnya berlangsung dengan bantuan pihak netral, sebaiknya salah satu negara yang dihormati secara internasional, mungkin Brasil. Negosiasi ini akan berupaya menyelesaikan konflik di antara dua seteru, Amerika Serikat dan Israel di satu sisi, dan sebagian besar dunia di sisi lain. Kedua, Israel harus dibebaskan untuk memperluas permukiman ilegal di tepi barat. Secara teoretis Amerika Serikat menentang tindakan ini, tetapi dengan ringan tangan terus memberikan dukungan ekonomi, diplomatik, dan militer. Kala Amerika Serikat mengajukan sejumlah keberatan terbatas, sangat mudah menghalangi tindakan Israel. Misalnya, dalam kasus proyek E1 untuk menghubungkan Yerusalem yang termasyhur ke kota Ma'aleh Adumim hingga nyaris membagi dua wilayah tepi barat. Ini prioritas utama bagi para perencana kebijakan Israel pada seluruh spektrum politik, tetapi menimbulkan keberatan Washington sehingga Israel menempuh jalan berbelit-belit untuk meminimalkan proyek tersebut. Penolakan yang penuh kepura-puraan begitu kentara pada Februari tahun 2011 ketika Obama memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penerapan kebijakan resmi Amerika Serikat dan juga menambahkan keterangan yang tidak kontroversial bahwa permukiman itu sendiri ilegal, terlepas dari ekspansi yang dilakukan. Sejak saat itu hanya ada sedikit pembahasan untuk mengakhiri ekspansi permukiman, yang terus berlanjut dengan provokasi yang dibuat-buat. Ketika wakil Israel dan Palestina siap bertemu di Yordania pada Januari tahun 2011, Israel mengumumkan pembangunan baru di Pisgat Ze'ev dan Har Homa, daerah tepi barat yang telah dinyatakan berada dalam area perluasan Yerusalem yang sudah dicaplok, diduduki, dan dibangun sebagai ibu kota Israel. Semua ini melanggar perintah langsung Dewan Keamanan.
Tindakan lainnya adalah melanjutkan rencana utama untuk memisahkan daerah kantong tepi barat yang akan diserahkan kepada pemerintah Palestina dari pusat budaya, perdagangan, dan politik kehidupan orang Palestina di Yerusalem sebelumnya. Dapat dipahami bahwa hak rakyat Palestina dipinggirkan dalam kebijakan dan wacana Amerika Serikat. Palestina tidak memiliki kekayaan atau kekuasaan. Mereka nyaris tidak menawarkan apapun yang bermanfaat bagi kepentingan kebijakan Amerika Serikat. Pada kenyataannya, mereka punya nilai negatif seperti gangguan yang membangkitkan jalan Arab, ungkapan yang merujuk pada spektrum opini publik di dunia Arab, yang sering kali bertentangan dengan opini pemerintah. Sebaliknya, Israel terdiri atas masyarakat kaya dengan industri teknologi tingkat tinggi yang canggih, terutama di bidang militer. Selama beberapa dekade, Israel telah menjadi sekutu militer yang strategis dan sangat dihargai, terutama sejak tahun 1967 ketika memberikan bantuan besar kepada Amerika Serikat dan sekutunya, Arab Saudi, dengan menghancurkan virus Nasserite, pendukung haluan politik Gamal Abdul Nasser, salah seorang pemimpin revolusi Mesir pada tahun 1952. Hal tersebut mengukuhkan hubungan khusus Israel dengan Washington yang terjalin sejak saat itu. Juga sekaligus menjadikannya pusat pengembangan investasi Amerika Serikat untuk teknologi tingkat tinggi. Bahkan, industri teknologi tingkat tinggi terutama di bidang militer, kedua negara berkaitan erat. Terlepas dari pertimbangan mendasar seputar kekuatan politik yang besar, ada faktor kebudayaan yang tidak boleh diabaikan. Zionisme Kristen di Inggris dan Amerika Serikat sudah jauh mendahului Zionisme Yahudi, dan sudah menggejala di kalangan elit secara signifikan dengan implikasi kebijakan yang nyata termasuk deklarasi Balfour yang dihasilkannya. Saat menaklukkan Yerusalem pada Perang Dunia Pertama, Jenderal Edmund Allenby disanjung pers Amerika sebagai Richard yang gagah berani, yang akhirnya memenangi Perang Salib dan berhasil mengusir orang-orang kafir dari Tanah Suci. Langkah berikutnya, kepulangan umat pilihan kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mengartikulasikan pandangan elit secara umum, Harold Ickes yang menjabat Menteri Dalam Negeri era Presiden Franklin Roosevelt, menjelaskan penjajahan Yahudi di Palestina sebagai capaian yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia. Pendirian semacam ini dengan mudah menemukan tempatnya dalam doktrin providensialis yang telah menjadi elemen kuat dalam budaya elit dan populer sejak awal mula negara ini. Keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana bagi dunia, dan Amerika Serikat membawanya maju di bawah bimbingan ilahi, sebagaimana yang diungkapkan oleh sekian banyak tokoh terkemuka. Selain itu, Kristen evangelis menjelma menjadi kekuatan populer utama di Amerika Serikat. Lebih lanjut ke tingkat ekstrim, pemahaman tentang akhir zaman menurut Kristen evangelis juga menyentuh sebagian besar masyarakat, diperkuat oleh pembentukan Israel pada tahun 1948 dan bahkan digiatkan kembali lewat penaklukan sebagian Palestina pada tahun 1967. Menurut pandangan Kristen ini semuanya menandakan bahwa akhir zaman dan kedatangan kedua Yesus Kristus sudah dekat. Kekuatan ini telah menjadi sangat signifikan sejak tahun-tahun pemerintahan Reagan saat Partai Republik menanggalkan kepura-puraan sebagai partai politik dalam pengertian tradisional, seraya mengabdikan diri pada keseragaman dan merapatkan barisan untuk melayani sekelompok kecil orang superkaya dan korporasi. Namun, segelintir konstituen yang mendapat pelayanan dari perombakan partai tidak dapat memberikan suara sehingga mereka harus berpindah ke tempat lain. Satu-satunya pilihan adalah memobilisasi kecenderungan sosial yang selalu muncul, meskipun jarang menjadi kekuatan politik yang terorganisasi, terutama para nativis yang gemetar dalam ketakutan dan penuh kebencian, serta elemen agama yang terbilang ekstrim untuk standar internasional, tetapi tidak bagi Amerika Serikat. Salah satu hasilnya berupa penghormatan terhadap sesuatu yang dinubuatkan dalam Alkitab.
Dengan demikian bukan hanya dukungan untuk Israel serta penaklukan dan ekspansi yang dilakukannya, melainkan juga cinta penuh gairah terhadap Israel bagian pokok lain dari katekese yang dilantunkan para kandidat Partai Republik dengan Demokrat mengikuti tidak jauh di belakangnya. Selain faktor-faktor ini, tidak boleh dilupakan bahwa Anglosfere Inggris dan negara cabangnya terdiri atas masyarakat kolonial pemukim, yang berkembang di atas abu penduduk asli yang ditindas atau nyaris dibasmi hingga punah. Praktik masa lalu pada dasarnya menjadi bahan pembenaran dalam kasus Amerika Serikat, bahkan ditahbiskan oleh takdir ilahi. Oleh karena itu, kerap muncul simpati intuitif bagi anak-anak Israel saat menempuh jalur serupa. Namun, pertama-tama menyeruak kepentingan geostrategis dan ekonomis, dan kebijakannya tidak berlaku selamanya. Ancaman Iran dan isu nuklir. Mari kita beralih pada persoalan pokok ketiga yang dibahas dalam jurnal yang dikutip sebelumnya, ancaman Iran. Di antara kalangan elit dan kelas politik hal ini biasanya dipandang sebagai ancaman utama bagi ketertiban dunia, meskipun tidak demikian bagi masyarakat secara umum. Di Eropa, jejak pendapat menunjukkan bahwa Israel dianggap sebagai ancaman terdepan bagi perdamaian. Di negara-negara anggota MENA, status tersebut juga berlaku bagi Amerika Serikat. Mempertimbangkan bahwa di Mesir pada malam-malam pemberontakan di Tahrir Square, 80% penduduk merasa wilayah ini akan lebih aman bila Iran memiliki senjata nuklir. Jejak pendapat yang sama menemukan bahwa hanya 10% penduduk Mesir yang menganggap Iran sebagai ancaman, tidak seperti diktator yang berkuasa yang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi mereka. Di Amerika Serikat, sebelum kampanye propaganda besar-besaran beberapa tahun terakhir, mayoritas penduduk sependapat dengan pandangan sebagian besar masyarakat dunia. Seiring penandatanganan perjanjian non-proliferasi nuklir, Iran berhak melakukan pengayaan uranium. Bahkan, saat ini mayoritas penduduk secara signifikan mendukung langkah-langkah damai berkaitan dengan Iran. Juga ada penolakan yang kuat untuk keterlibatan militer jika Iran dan Israel berperang. Hanya 1/4 penduduk Amerika Serikat yang memandang Iran sebagai persoalan penting bagi negaranya. Namun, bukan sesuatu yang aneh mendapati adanya jarak, seringkali berupa jurang yang lebar yang memisahkan pendapat masyarakat dan kebijakan pemerintah. Mengapa sebenarnya Iran dianggap sebagai ancaman besar? Pertanyaan ini jarang dibahas, tetapi tidak sulit menemukan jawaban yang serius, kendati seperti biasa bukan dalam pernyataan para elit politik. Jawaban paling otoritatif diberikan Pentagon dan Badan Intelijen dalam laporan rutin kepada Kongres soal keamanan global, yang mencatat bahwa program nuklir Iran dan kesediaannya untuk tetap membuka kemungkinan bagi pengembangan senjata nuklir merupakan bagian penting dari strategi pencegahan dalam militer. Tentu saja survei ini jauh dari menyeluruh. Satu dari sekian topik utama yang tidak terlalu diperhatikan berkaitan dengan pergeseran kebijakan militer Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Pasifik, dengan tambahan baru sistem pangkalan militer besar yang dikembangkan di Pulau Jeju Korea Selatan, dan di barat Laut Australia. Semuanya bagian dari kebijakan pembendungan Tiongkok. Kemudian, berkelindan erat dengan masalah ini, ada pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa yang ditentang dengan sengit selama bertahun-tahun oleh masyarakat dan melanggengkan krisis dalam hubungan Amerika Serikat Tokyo-Okinawa. Mengungkap betapa sedikit perubahan asumsi dasar yang telah terjadi, analis strategis Amerika Serikat menggambarkan hasil program militer Tiongkok sebagai dilema keamanan, klasik ketika program militer dan strategi nasional yang dipandang defensif oleh para perencana justru dianggap ancaman oleh pihak lain. Demikian tulis Paul Goodwin dari Foreign Policy Research Institute. Dilema keamanan mengemuka berkaitan dengan kontrol atas laut lepas di pesisir Tiongkok. Amerika Serikat menganggap kontrol atas perairan ini sebagai tindakan defensif, sedangkan Tiongkok melihatnya sebagai ancaman. Sejalan dengan hal tersebut,
Tiongkok menilai tindakannya di daerah terdekat dari negaranya ini sebagai aksi defensif, sedangkan Amerika Serikat menganggapnya ancaman. Namun, jika menyoal pesisir perairan Amerika Serikat, perdebatan macam ini tak mungkin terjadi. Dilema keamanan klasik ini dapat dipahami, lagi-lagi dengan asumsi bahwa Amerika Serikat berhak mengendalikan sebagian besar dunia, dan bahwa jaminan keamanan Amerika Serikat membutuhkan sesuatu yang mendekati kontrol global non-mutlak. Sementara prinsip-prinsip dominasi imperial mengalami perubahan kecil, kapasitas kita untuk menerapkannya telah jauh menurun. Hal ini disebabkan distribusi kekuasaan yang semakin tersebar luas di tengah keragaman dunia. Banyak konsekuensi yang harus ditanggung. Bagaimanapun, penting untuk mengingat bahwa tidak satu pun dari mereka yang menyibak dua awan gelap yang menggantung di atas semua pertimbangan tatanan global, perang nuklir dan bencana lingkungan, yang jelas-jelas mengancam keberlangsungan hidup seisi dunia. Sebaliknya, kedua ancaman tersebut justru kian mengerikan dan meningkat. Nasib Magna Carta dan kita. Melintasi beberapa generasi, menyongsong masa 1000 tahun Magna Carta, salah satu peristiwa besar dalam penegakan hak sipil dan hak asasi manusia akan terjadi. Sama sekali tidak jelas apakah hal itu akan dirayakan, diratapi, atau diabaikan. Seharusnya ini menjadi persoalan serius dan segera mendapat perhatian. Keberhasilan dan kegagalan kita saat ini akan menentukan dunia semacam apa yang menyambut peristiwa tersebut. Bukanlah pemandangan menarik jika kecenderungan masa kini tetap bertahan, terutama karena piagam besar itu disobek-sobek di depan mata kita. Edisi akademik pertama Magna Carta diterbitkan oleh ahli hukum terkemuka, William Blackstone. Itu bukan pekerjaan gampang, tidak tersedia teks yang memadai. Sebagaimana dia menuliskan, bagian tubuh piagam sayangnya telah digerogoti oleh tikus, komentar yang membawa simbolisme muram saat ini karena kita mengambil alih tugas si tikus yang belum usai. Terbitan edisi Blackstone, berjudul Hagrid Charter and He Charter of the Forest, sebenarnya memasukkan dua piagam. Pertama, piagam kebebasan yang secara luas diakui sebagai landasan hak fundamental bagi masyarakat berbahasa Inggris, atau seperti yang dikatakan Winston Churchill secara lebih luas, piagam bagi setiap manusia bermartabat kapanpun dan di negeri manapun. Churchill secara khusus merujuk pada upaya penegasan kembali atas piagam tersebut oleh parlemen dalam hak petisi, memohon kepada Raja Charles pertama agar menyatakan bahwa hukumlah yang berdaulat, bukan raja. Charles sempat menyetujuinya, tetapi segera melanggar janjinya, menyediakan panggung bagi perang saudara di Inggris yang berdarah-darah. Setelah konflik sengit antara raja dan parlemen, kekuasaan keluarga kerajaan dalam sosok Charles II dipulihkan. Di tengah kekalahan, Magna Carta tidak dilupakan. Salah seorang pemimpin parlemen, Henry Vane the Younger dipenggal di atas perancah. Dia berpidato mengecam hukuman yang diterimanya sebagai pelanggaran Magna Carta, tetapi suaranya tenggelam oleh tiupan trompet yang memastikan kata-kata memalukan tersebut tidak terdengar orang-orang yang tengah bersorak-sorai. Kejahatan utamanya adalah menyusun petisi yang menyeru orang-orang sebagai sumber segala kekuasaan dalam masyarakat sipil, bukan raja, bukan pula Tuhan. Itulah posisi yang sangat diperjuangkan oleh Roger Williams, pendiri masyarakat bebas pertama di tempat yang kini dikenal sebagai negara bagian Rhode Island. Pandangan sesatnya dipengaruhi oleh Milton dan Locke, kendati Williams melangkah lebih jauh dengan meletakkan dasar bagi doktrin modern pemisahan gereja dan negara yang masih banyak digugat, bahkan dalam sistem demokrasi liberal. Seperti kerap terjadi, meski dibayangi kekalahan, perjuangan untuk kebebasan dan hak asasi manusia tetap bergerak maju. Tidak lama setelah proses eksekusi Vane, Raja Charles II memberikan piagam kerajaan kepada Rhode Island, menyatakan bentuk pemerintahannya bersifat demokratis. Selanjutnya, pemerintah dapat mengesahkan kebebasan berkeyakinan bagi orang Katolik Roma,
ateis, Yahudi, hingga orang Turki, bahkan Quaker salah satu yang paling ditakuti dan brutal dari sekian banyak sekte yang muncul pada hari-hari bergejolak saat itu. Semuanya sangat menakjubkan dalam konteks suasana masa tersebut. Beberapa tahun berselang, Piagam Kebebasan diperkaya dengan Undang-Undang Habeas Corpus tahun 1679, dan secara resmi disebut undang-undang yang mengamankan kebebasan subjek dengan cara lebih baik, dan mencegah pemenjaraan di seberang lautan. Konstitusi Amerika Serikat meminjam hukum umum Inggris, menegaskan, tuntutan habeas corpus tidak boleh ditangguhkan kecuali dalam kasus pemberontakan atau invasi. Dengan suara bulat, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa hak yang dijamin oleh undang-undang ini telah dianggap pada pendiri Republik Amerika sebagai perlindungan tertinggi bagi kebebasan. Kalimat tersebut harus digaungkan saat ini. Piagam kedua dan kepemilikan bersama. Arti piagam pendamping. Piagam tentang hutan tidak kalah penting dan bahkan mungkin lebih relevan saat ini seperti dibahas secara mendalam oleh Peter Linebaugh di bukunya yang mendokumentasikan dengan lengkap dan menarik tentang sejarah Magna Carta dan jejak perkembangannya kemudian. Piagam tentang hutan mendesak perlindungan atas sumber daya milik bersama dari kekuatan eksternal. Sumber daya itu merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat, menyangkut bahan bakar, makanan, bahan bangunan, dan segala yang penting bagi kehidupan. Hutan di sini bukan sekadar rimba belantara melainkan sudah dikembangkan dari generasi ke generasi, dilestarikan bersama, kekayaannya dimanfaatkan untuk semua kalangan dan dilindungi demi generasi masa depan, praktik yang ditemukan saat ini terutama dalam masyarakat tradisional yang berada di bawah ancaman di seluruh dunia. Piagam tentang hutan memberi batasan pada privatisasi. Mitos Robin Hood mengungkap esensi keprihatinan ini tidak terlalu mengejutkan bahwa Adventure of Robin Hood, serial televisi yang populer pada tahun 1950-an dibuat oleh penulis skenario anonim Hollywood yang masuk daftar hitam karena keyakinan politik kiri. Namun, pada abad ke-17, piagam ini pun menjadi korban kebangkitan ekonomi komoditas serta praktik dan moralitas kapitalis. Karena sumber daya milik bersama tidak lagi dilindungi dengan pemeliharaan dan penggunaan secara kooperatif, hak masyarakat terbatas pada apa yang tidak bisa diprivatisasi. Kategori ini terus menyusut hingga nyaris sirna. Di Bolivia, upaya privatisasi air berakhir ketika dipukul mundur oleh pemberontakan yang menghantarkan mayoritas pribumi ke tampuk kekuasaan untuk kali pertama dalam sejarah. Bank Dunia telah memutuskan bahwa pertambangan multinasional Pacific Rim dapat dilanjutkan dengan memperkarakan El Salvador karena mencoba melindungi tanah dan masyarakat dari penambangan emas yang amat destruktif. Hambatan lingkungan membuat perusahaan terancam kehilangan keuntungan pada masa depan, kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan rezim penyokong hak investor yang disalahartikan sebagai perdagangan bebas. Dan ini hanya contoh kecil perjuangan yang berlangsung di sebagian besar belahan dunia, beberapa melibatkan kekerasan ekstrim. Seperti di Kongo Timur, jutaan orang tewas dalam beberapa tahun terakhir untuk memastikan pasokan mineral untuk ponsel dan kegunaan lainnya tercukupi, dan tentu saja menghasilkan keuntungan yang banyak. Maraknya praktik dan moralitas kapitalis serta-merta mengakibatkan perubahan radikal tentang bagaimana sumber daya milik bersama diperlakukan dan dibayangkan. Pandangan yang berlaku saat ini telah dijelaskan oleh argumen berpengaruh dari Gareth Hardin bahwa kebebasan dalam kepemilikan bersama akan membawa kehancuran bagi kita, menghasilkan tragedi kepemilikan bersama yang termasyhur, apa yang tidak dimiliki akan musnah akibat ketamakan individu. Konsep internasional serupa dikenal sebagai terra nullius yang digunakan untuk membenarkan pengusiran penduduk asli di tengah masyarakat kolonial pemukim Anglosfere, atau pemusnahan mereka sebagaimana yang digambarkan Bapak Bangsa Republik Amerika tentang apa yang mereka lakukan, kadang-kadang dengan penyesalan, setelah semuanya terjadi. Menurut doktrin yang berdaya guna ini,
orang Indian tidak punya hak milik karena mereka hanya pengembara di rimba dan gurun liar. Oleh karena itu, para kolonis yang sudah bekerja keras dapat menciptakan nilai yang tidak ada sebelumnya, dengan mengubah wilayah liar tersebut untuk tujuan komersial. Pada kenyataannya, para kolonialis tahu lebih banyak. Ada prosedur rumit untuk pembelian dan ratifikasi yang dilakukan oleh raja dan parlemen, yang kemudian dibatalkan secara paksa ketika sang makhluk jahat menolak pemusnahan. Meski meragukan, doktrin terra nullius kerap dikaitkan dengan John Locke. Sebagai administrator kolonial, dia mengerti apa yang terjadi dan tidak ada dasar atribusi dalam tulisan-tulisannya, seperti ditunjukkan secara meyakinkan dalam berbagai kajian kontemporer. Terutama karya cendekiawan Australia Paul Corcoran. Pada kenyataannya, doktrin itu dijalankan dengan cara paling brutal di Australia. Ramalan suram soal tragedi kepemilikan bersama bukan tanpa penolakan. Mendiang Elinor Ostrom memenangi hadiah Nobel bidang ekonomi pada 2009 atas karyanya yang menunjukkan keunggulan pengelolaan pasar ikan, padang rumput, hutan, danau, dan sumber air tanah yang diurus oleh para penggunanya. Namun, doktrin konvensional berlaku jika kita menerima premis tidak tertulis, bahwa umat manusia secara membabi buta terdorong oleh apa yang disebut para pekerja Amerika dengan getir pada awal revolusi industri, semangat baru abad ini, memperoleh kekayaan, melupakan semua kecuali diri sendiri. Seperti para petani dan buruh di Inggris sebelumnya, para pekerja Amerika mengecam semangat baru yang dibebankan kepada mereka ini. Mereka menganggapnya upaya merendahkan dan merusak, mengancam sifat bebas laki-laki dan perempuan. Dan saya menekankan perempuan, sebab di antara mereka yang paling aktif dan vokal mengutuk penindasan hak dan martabat manusia bebas oleh sistem industri kapitalis adalah para gadis pabrik, para perempuan muda dari sektor pertanian. Mereka juga digiring mengikuti rezim pengawasan dan pengendalian buruh upahan, yang saat itu dipandang berbeda dari para budak hanya dalam hal kesementaraan statusnya. Pendirian tersebut dianggap sangat wajar sehingga menjadi slogan Partai Republik, dan tertuang dalam spanduk yang dibawa para pekerja dari utara sepanjang Perang Saudara di Amerika. Mengendalikan hasrat untuk demokrasi. Semua itu terjadi 150 tahun silam di Inggris. Sudah banyak upaya dicurahkan untuk menumbuhkan semangat baru abad ini. Sektor industri utama dikerahkan guna menjalankan tugas kehumasan, periklanan, dan pemasaran secara umum, semuanya digabungkan untuk menggenapi komponen produk domestik bruto. Hal-hal tersebut didedikasikan demi sesuatu yang oleh tokoh ekonomi politik kenamaan Thorstein Veblen disebut fabrikasi keinginan. Dalam kata-kata pemimpin bisnis sendiri, tugasnya adalah untuk mengarahkan publik pada hal-hal superficial dalam kehidupan, seperti konsumsi mengikuti mode mutakhir. Dengan cara itu orang-orang dapat diatomisasi, dipisahkan satu sama lain dan hanya mencari keuntungan pribadi, dialihkan dari upaya berbahaya untuk memikirkan kelompoknya dan menentang otoritas. Proses pembentukan pendapat, sikap, dan persepsi itu disebut rekayasa persetujuan oleh salah seorang pendiri industri kehumasan modern, Edward Bernays. Dia sosok yang disegani Wilson Roosevelt Kennedy, seperti rekan seangkatannya wartawan Walter Lippmann intelektual publik yang paling menonjol di Amerika abad ke-20, yang memuji rekayasa persetujuan sebagai seni baru dalam praktik demokrasi. Keduanya mengakui publik harus diingatkan kembali tentang tempatnya yang tepat, dimarginalkan dan dikendalikan tentu demi kepentingannya sendiri. Masyarakat terlalu bodoh dan bebal untuk dibiarkan mengatur urusan mereka sendiri. Tugas itu harus diserahkan kepada minoritas cerdas, yang perlu dilindungi dari derap langkah dan pekik auman dari kawanan yang limbung, pihak luar yang bebal dan usil, gerombolan bergajul, sebagaimana diistilahkan oleh para pendahulu mereka pada abad ke-17. Adapun peran masyarakat umum adalah sebagai penonton,
bukan peserta yang beraksi, dalam masyarakat demokratis yang berjalan dengan baik. Penonton tidak boleh terlalu banyak tahu. Presiden Obama telah menetapkan standar baru demi menjaga prinsip ini. Dia pada kenyataannya menghukum lebih banyak saksi pelapor daripada seluruh presiden sebelumnya. Sungguh prestasi nyata bagi pemerintah yang meraih kedudukan dengan menjanjikan transparansi. Satu dari sekian tema yang bukan urusan kawanan yang limbung adalah hubungan internasional. Semua orang yang telah mempelajari dokumen rahasia yang sudah dideklasifikasi akan menemukan bahwa sebagian besar klasifikasi dibuat untuk melindungi pejabat dari pengawasan publik. Di dalam negeri, rakyat jelata tidak perlu mengetahui saran yang diberikan pengadilan kepada perusahaan besar, bahwa mereka seharusnya melakukan upaya nyata untuk menjalankan pekerjaan dengan baik sehingga publik yang tergugah tidak akan menemukan keuntungan besar yang diberikan kepada mereka oleh negara yang mengasuhnya. Secara lebih umum, publik Amerika Serikat tidak perlu mengetahui bahwa kebijakan negaranya amat regresif sehingga dapat memperkuat dan memperluas kesenjangan sosial. Meskipun kebijakan tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga mengarahkan masyarakat untuk berpikir bahwa pemerintah hanya membantu orang miskin yang tidak layak dibantu. Memungkinkan politikus untuk memobilisasi dan memanfaatkan retorika dan nilai-nilai anti pemerintah, bahkan ketika mereka terus menyalurkan tunjangan kepada konstituen yang lebih kaya. Saya mengutip ini dari jurnal besar Foreign Affairs, bukan media radikal picisan. Seiring waktu, setelah masyarakat menjadi lebih bebas dan penggunaan kekerasan negara lebih dibatasi, mulai tumbuh kebutuhan untuk merancang metode pengendalian sikap dan pendapat secara canggih. Wajar saja industri kehumasan yang berkembang besar dibentuk dalam masyarakat paling bebas, Amerika Serikat dan Inggris Raya. Lembaga propaganda modern pertama adalah Departemen Penerangan Inggris sepanjang Perang Dunia Pertama. Sedangkan lembaga di Amerika yang sepadan adalah Komite Informasi Publik, yang dibentuk Woodrow Wilson untuk mengarahkan kelompok pendukung pasifisme agar sangat membenci segala hal mengenai Jerman dengan luar biasa sukses. Iklan komersial di Amerika Serikat begitu mengesankan bagi orang lain. Joseph Goebbels mengaguminya dan mengadaptasikannya untuk propaganda Nazi. Semuanya pun berhasil. Pemimpin Bolshevik juga menjajalnya, tetapi hasilnya kaku dan tidak efektif. Tugas dalam negeri yang paling utama selalu untuk menjaga masyarakat agar tidak mencekik kita, seperti yang digambarkan esais Ralph Waldo Emerson soal kekhawatiran para pemimpin politik ketika ancaman demokrasi kian sulit dikekang pada pertengahan abad ke-19. Belakangan ini, aktivisme pada 1960 memicu kekhawatiran elit tentang demokrasi kebablasan dan seruan untuk mengambil langkah-langkah demi memaksakan sikap tidak berlebihan dalam demokrasi. Salah satu perhatian utamanya, melakukan pengendalian yang lebih baik atas lembaga yang bertanggung jawab atas indoktrinasi generasi muda, sekolah, universitas, dan gereja, yang dianggap titik lemah dalam mewujudkan tugas tersebut. Saya mengutip reaksi dari kelompok sayap kiri liberal dari spektrum ideologi arus utama, kalangan internasionalis liberal yang kemudian menjadi staf pemerintahan Carter dan rekan sejawat mereka di masyarakat industrial. Kelompok sayap kanan lebih keras lagi. Salah satu dari sekian banyak perwujudan desakan ini berupa peningkatan tajam biaya kuliah yang sebagaimana bisa dilihat, bukan atas dasar ekonomi. Rencana ini bagaimanapun menjebak dan mengendalikan anak muda melalui hutang, seringkali untuk seumur hidup sehingga menjadikan indoktrinasi lebih efektif. Orang-orang 3/5. Lebih lanjut menyoal topik penting ini, kita melihat betapa pemusnahan piagam tentang hutan dan penghapusannya dari ingatan berhubungan erat dengan upaya terus-menerus untuk membatasi janji piagam kebebasan. Semangat baru zaman ini tidak dapat mentoleransi konsepsi prakapitalis seputar hutan sebagai anugerah bersama bagi masyarakat luas, yang harus dirawat secara komunal untuk digunakan bersama dan bagi generasi masa depan. Serta untuk dilindungi dari privatisasi,
dari tangan-tangan swasta yang menjamahnya demi kekayaan, bukan kebutuhan. Penanaman semangat baru merupakan prasyarat penting untuk mencapai tujuan ini, dan untuk mencegah penyalahgunaan piagam kebebasan yang memungkinkan warga negara merdeka untuk menentukan nasibnya sendiri. Sementara itu, perjuangan umum untuk menciptakan masyarakat yang lebih bebas dan adil dihalau dengan kekerasan dan represi, serta upaya masif untuk mengendalikan sikap dan pendapat publik. Pun seiring waktu, mereka cukup berhasil. Meski jalan yang harus ditempuh masih panjang dan kerap terjadi regresi. Bagian paling terkenal dari Piagam Kebebasan adalah pasal 39 yang menyatakan tidak ada manusia bebas yang dihukum dengan cara apapun, ataupun akan kita lawan atau tuntut kecuali lewat putusan yang sah dari sesamanya dan hukum yang berlaku di negaranya. Sepanjang tahun-tahun penuh perjuangan, prinsip dasar telah tersebar secara lebih luas. Konstitusi Amerika Serikat menetapkan tidak ada orang yang akan dirampas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikannya tanpa proses hukum dan persidangan yang berlangsung dengan segera dan terbuka oleh sesamanya. Prinsip dasarnya praduga tidak bersalah yang digambarkan ahli sejarah sebagai benih kebebasan Anglo-Amerika kontemporer, mengacu pada pasal 39 dan pengadilan tribunal dalam ingatan, ciri khusus legalisme Amerika, hukuman hanya berlaku bagi mereka yang terbukti bersalah melalui persidangan yang adil dengan prosedur perlindungan yang lengkap, bahkan kendati mereka jelas-jelas bersalah atas kejahatan paling mengerikan sepanjang sejarah. Para bapak bangsa tentu saja tidak bermaksud memberlakukan istilah orang untuk semua orang, karena penduduk asli Amerika tidak dianggap orang. Hak mereka nyaris nihil, perempuan pun hanya dianggap setengah orang. Para istri harus mengerti untuk bersembunyi di balik identitas kependudukan suami mereka, seperti halnya anak yang harus tunduk kepada orang tuanya. Prinsip Blackstone berpendapat bahwa keberadaan mendasar dan eksistensi hukum perempuan ditangguhkan sepanjang pernikahan atau setidaknya digabungkan dan dibaurkan dengan suaminya, di bawah sayap perlindungan dan selimutnya dia melakukan segala hal. Dengan demikian, perempuan milik ayah atau suami mereka. Prinsip ini tetap berlaku hingga belum lama ini. Sebelum ada putusan Mahkamah Agung pada 1975, perempuan bahkan tidak berhak menjadi juri di persidangan. Mereka tidak dianggap sebagai sesama manusia. Para budak pun bukan orang. Menurut konstitusi, mereka hanya 3/5 orang sehingga para pemiliknya mempunyai hak suara lebih besar. Perlindungan perbudakan cukup menjadi perhatian para bapak bangsa. Ini salah satu faktor yang mengakibatkan revolusi Amerika. Dalam kasus Somerset tahun 1772, Lord Mansfield menyebut perbudakan begitu menjijikkan sehingga tidak bisa ditoleransi di Inggris, meski terus tetap dilakukan oleh Inggris selama bertahun-tahun. Pemilik budak Amerika dapat melihat tulisan tangan di dinding yang menyebutkan bahwa daerah koloni tetap berada di bawah kekuasaan Inggris. Dan harus diingat bahwa negara budak, termasuk Virginia, memiliki kekuatan dan pengaruh besar di daerah koloni. Kita dapat dengan mudah memahami sindiran terkenal Dr. Johnson. Kita mendengar keluh kesah paling lantang untuk kebebasan di antara tuan-tuan dari orang kulit hitam. Amandemen pasca Perang Saudara memperluas cakupan konsep kualitas persona bagi orang Afrika Amerika, guna menyudahi perbudakan setidaknya secara teori. Setelah sekitar 1 dekade kebebasan semu, kondisi serupa perbudakan dihidupkan kembali lewat Perjanjian Utara Selatan yang memungkinkan kriminalisasi secara efektif bagi orang kulit hitam. Lelaki kulit hitam yang berdiri di sudut jalan bisa ditangkap karena menggelandang atau karena percobaan pemerkosaan, jika dituding memandangi wanita kulit putih dengan cara yang salah. Dan sekali di penjara, tipis sekali peluangnya untuk bisa selamat dari sistem perbudakan dengan nama lain, istilah yang digunakan Kepala Biro Wall Street Journal saat itu, Douglas Blackmon dalam kajian yang memikat. Versi baru dari lembaga khusus menyediakan dasar kokoh bagi revolusi industri Amerika,
menghasilkan tenaga kerja yang sempurna untuk industri baja dan pertambangan, sejalan dengan produksi pertanian, kelompok dengan kaki terikat rantai, penurut, patuh, enggan menyerang dan tanpa tuntutan terhadap majikan bahkan untuk mempertahankan pekerja mereka, suatu peningkatan dalam sistem perbudakan. Sistem baru ini bertahan dalam skala besar sampai Perang Dunia Kedua ketika pekerja bebas diperlukan untuk peperangan. Ledakan ekonomi pasca perang membuka lapangan kerja. Seorang kulit hitam bisa mendapatkan pekerjaan di pabrik mobil yang memiliki serikat pekerja, mendapatkan gaji yang layak, membeli rumah, dan mungkin menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi. Hal tersebut berlangsung selama sekitar 20 tahun ketika ekonomi secara radikal ditata ulang mengacu pada prinsip neoliberal yang dominan, dengan pertumbuhan finansialisasi dan perpindahan proses produksi ke luar negeri yang pesat. Maka, penduduk kulit hitam yang kini sebagian besar tak dibutuhkan lagi kembali dikriminalisasi. Hingga masa kepresidenan Ronald Reagan, pemenjaraan di Amerika Serikat terjadi seperti dalam spektrum masyarakat industrial lainnya. Sekarang, capaiannya sudah jauh melampaui itu. Targetnya lelaki kulit hitam, tetapi juga semakin banyak perempuan kulit hitam dan orang Amerika Latin. Sebagian besar didakwa bersalah karena tindak kejahatan tanpa korban dalam perang narkotika yang penuh penipuan. Sementara itu, harta benda keluarga Afrika Amerika hampir ludes akibat krisis terbaru, sebagian besar berkat tindak kriminal lembaga keuangan, dengan memberlakukan impunitas bagi para pelaku kejahatan yang kini jauh lebih kaya dibandingkan sebelumnya. Menelisik sejarah Afrika Amerika sejak awal kedatangan budak 400 tahun lalu hingga saat ini, tampak jelas bahwa mereka hanya menikmati status sebagai manusia sepenuhnya selama beberapa dekade. Jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan janji Magna Carta masih panjang. Orang-orang suci dan proses yang belum selesai. Amandemen ke-14 pasca Perang Saudara menjamin hak pribadi bagi mereka yang sebelumnya menjadi budak, meskipun sebagian besar hanya dalam teori. Pada saat bersamaan, amandemen ini menciptakan kategori baru tentang siapa saja yang bisa memiliki hak korporasi. Kenyataannya, hampir semua kasus yang berkali-kali dibawa ke pengadilan, di bawah amandemen ke-14, harus berurusan dengan hak korporat. Seabad silam pengadilan memutuskan fiksi hukum kolektivis ini, didirikan dan ditopang kekuasaan negara, punya hak yang sama seperti orang per orang, kenyataannya malah hak yang lebih besar berkat skala, tenggat waktu, ataupun perlindungan kewajiban keuangan terbatas. Hak korporasi kini jauh melampaui mereka yang sekadar manusia perorangan. Di bawah perjanjian perdagangan bebas misalnya, perusahaan tambang Pacific Rim dapat menuntut El Salvador karena berupaya melindungi lingkungannya, jangan harap individu bisa melakukannya. General Motors dapat mengklaim hak-hak nasional di Meksiko. Tidak perlu repot-repot membayangkan apa yang akan terjadi jika seorang Meksiko menuntut hak nasional di Amerika Serikat. Di dalam negeri, putusan Mahkamah Agung baru-baru ini membuat kekuatan politik perusahaan dan kelompok superkaya yang sudah cukup besar menjadi kian besar. Ini pukulan yang lebih telak terhadap sisa-sisa demokrasi politik yang berdaya guna. Sementara itu, Magna Carta berada di bawah serangan yang lebih nyata. Mengenang kembali Undang-Undang Habeas Corpus pada tahun 1679 yang melarang pemenjaraan di seberang lautan, dan tentu saja prosedur pemenjaraan yang lebih kejam di luar negeri dengan tujuan penyiksaan. Yang kini secara lebih santun disebut rendisi, seperti ketika Tony Blair menyerahkan pembangkang Libya Abdel Hakim Belhaj pada kemurahan hati Muammar al-Qaddafi, atau ketika otoritas Amerika Serikat mendeportasi warga negara Kanada, Maher Arar ke tanah kelahirannya di Suriah untuk menjalani hukuman penjara dan penyiksaan, baru kemudian diakui tidak pernah ada dakwaan kepadanya. Kejadian serupa juga menimpa banyak orang lainnya. Mereka kerap diangkut melalui bandara Shannon yang memicu protes menggebu di Irlandia.
Konsep proses hukum macam ini kian marak lewat operasi pembunuhan internasional dalam serangan yang ditargetkan di bawah pemerintahan Obama, dengan cara yang membuat unsur pokok piagam kebebasan dan konstitusi bisa dibilang batal demi hukum. Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa jaminan konstitusional terhadap proses hukum, mengikuti jejak Magna Carta, kini cukup dibahas dalam pertimbangan internal kelompok eksekutif sendiri. Pengacara konstitusi di Gedung Putih setuju akan hal ini. King John mungkin mengangguk puas. Persoalan muncul setelah perintah presidensial untuk pembunuhan Anwar Awlaki dengan drone. Dia dituduh menghasut orang-orang melakukan jihad lewat pidato, tulisan, dan tindakan yang tidak disebutkan dengan jelas. Berita utama di New York Times memotret reaksi elit secara umum ketika dia dibunuh dalam serangan pesawat tanpa awak, dengan kerusakan tambahan yang lazim terjadi. Pada salah satu bagian, tertulis, "The West celebrates a cleric's death." Banyak yang mengernyitkan alis sebab Awlaki warga negara Amerika. Jadi, menyeruak pertanyaan seputar proses hukumnya dianggap bukan penyimpangan ketika orang yang bukan warga negaranya dibunuh atas keinginan kepala pemerintahan. Dan kini juga dianggap bukan penyimpangan ketika warga negaranya dibunuh di bawah inovasi legal proses hukum pemerintahan Obama. Asas praduga tidak bersalah juga mendapat penafsiran baru dan berdaya guna. Seperti kemudian dilaporkan New York Times, Obama mengikuti metode yang banyak diperdebatkan untuk menghitung jumlah korban sipil yang terlalu sedikit untuk menyudutkannya. Ini berlaku untuk jumlah semua laki-laki yang secara usia memenuhi syarat untuk mengikuti dinas militer di zona perang sebagai prajurit, menurut sejumlah pejabat pemerintah, kecuali ada penjelasan intelijen setelah kematian yang membuktikan mereka bersalah. Jadi, penentuan kesalahan pasca pembunuhan menyokong asas suci praduga tak bersalah. Akan tidak sopan untuk mengingat kembali yang sebagaimana dihindari Times dalam laporannya Konvensi Jenewa, dasar hukum humaniter modern yang melarang pelaksanaan eksekusi tanpa didahului putusan pengadilan yang salah, menyertakan seluruh jaminan peradilan yang diketahui wajib adanya oleh masyarakat beradab. Kasus pembunuhan oleh eksekutif yang terkini dan paling terkenal adalah Osama bin Laden, yang dibunuh usai ditangkap 79 anggota Navy SEAL pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat, dalam kondisi tanpa perlawanan dan hanya ditemani istrinya. Tidak peduli apa kata orang, dia adalah tersangka dan tidak lebih dari itu. Bahkan, FBI setuju akan hal ini. Di Amerika Serikat, perayaan atas kejadian ini begitu luar biasa. Namun, mengemuka sejumlah pertanyaan tentang penolakan sumir atas asas praduga tidak bersalah, khususnya ketika persidangan nyaris tidak mungkin dilakukan. Muncul kecaman sengit. Yang paling menarik, pengamat politik kiri liberal yang disegani Matthew Yglesias menerangkan, salah satu fungsi utama tatanan kelembagaan internasional justru untuk melegitimasi penggunaan kekuatan militer mematikan oleh kekuasaan Barat sehingga sangatlah naif untuk menyatakan Amerika Serikat harus mematuhi hukum internasional atau kondisi lain yang sepantasnya kita tuntut dari mereka yang lemah. Tampaknya hanya keberatan taktis yang dapat diajukan untuk agresi, pembunuhan, atau tindakan lain yang dilakukan negeri suci demi melayani umat manusia. Jika korban masa silam memandang persoalan secara berbeda, semata itu hanya menunjukkan keterbelakangan moral dan intelektual mereka. Dan mereka yang sesekali mengkritik Barat dan gagal memahami kebenaran mendasar ini dapat dianggap konyol. Demikian Yglesias menjelaskan. Kebetulan dia secara khusus merujuk kepada saya, dan saya dengan riang mengakui kesalahan tersebut. Daftar teroris eksekutif. Mungkin serangan paling mencolok terhadap dasar-dasar kebebasan tradisional tampak dalam kasus yang tidak banyak diketahui, yang diajukan ke Mahkamah Agung oleh pemerintah Obama, Holder versus Humanitarian Law Project. Proyek itu dikecam karena menyediakan bantuan material untuk organisasi gerilya Partai Pekerja Kurdistan,
yakni Partia Keren Kurdistane PKK yang selama bertahun-tahun memperjuangkan hak-hak orang Kurdi di Turki dan tercatat sebagai kelompok teroris oleh eksekutif pemerintahan. Bantuan material merupakan istilah nasihat hukum. Diksi dari pemerintah akan tampak cukup luas, misalnya untuk diskusi dan penyelidikan penelitian juga saran kepada PKK untuk mempertahankan cara non-kekerasan. Sekali lagi, ada ujung ekstrim dari setiap kritik, tetapi bahkan kritik tersebut secara umum menerima legitimasi daftar teroris negara, yakni putusan sewenang-wenang oleh eksekutif yang diambil tanpa menempuh jalur hukum. Catatan berisi daftar teroris ini perlu diperhatikan. Salah satu contoh terburuk penggunaan daftar teroris berkaitan dengan penyiksaan orang-orang Somalia. Tidak lama setelah 9/11, Amerika Serikat membubarkan jaringan amal orang Somalia, Al-Barakaat dengan alasan digunakan untuk membiayai teror. Langkah ini dipuji sebagai salah satu keberhasilan besar dalam perang melawan teror. Sebaliknya, penarikan gugatan oleh Washington tanpa pembuktian yang jelas setahun kemudian hanya menyita sedikit perhatian. Al-Barakaat berperan dalam pengiriman uang senilai $500 juta ke Somalia setiap tahunnya. Lebih banyak dibandingkan pendapatan Somalia dari seluruh sektor ekonomi lainnya, dan 10 kali lebih besar dibandingkan jumlah bantuan luar negeri yang diterimanya, demikian dinyatakan dalam laporan PBB. Badan amal ini juga menjalankan bisnis penting di Somalia, yang semuanya telah dihancurkan. Ibrahim Warde, akademisi terkemuka soal perang keuangan melawan teror yang dilancarkan Bush menyimpulkan bahwa selain melumpuhkan ekonomi, serangan gegabah terhadap kelompok masyarakat yang sangat rentan ini mungkin telah berperan dalam peningkatan fundamentalis Islam, konsekuensi lain yang lazim ditemukan dalam perang melawan teror. Pokok gagasan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengambil langkah serupa tanpa pengawasan, merupakan pelanggaran berat terhadap piagam kebebasan, sesuai kenyataan bahwa hal itu dianggap tak bisa diperdebatkan lagi. Jika piagam ini terus-menerus kehilangan wibawa seperti pada beberapa tahun terakhir, masa depan hak dan kebebasan manusia tampak suram. Siapa yang akan tertawa paling akhir? Sebagai pamungkas, penting untuk membahas nasib piagam tentang hutan. Tujuan piagam ini untuk melindungi sumber kehidupan bagi penduduk. Melindungi sumber daya milik bersama dari kekuasaan eksternal, awalnya dari kerajaan. Kemudian, selama bertahun-tahun melindunginya dari upaya pembatasan, atau bentuk lain privatisasi oleh perusahaan predator dan otoritas negara yang bekerja sama dengan mereka, yang terus meningkat dan mendapatkan ganjaran yang tepat. Kerusakan sudah menjalar kemana-mana. Jika mau mendengarkan suara-suara dari belahan dunia selatan, saat ini kita dapat memahami bahwa konversi sumber daya milik bersama menjadi milik pribadi melalui privatisasi lingkungan alam kita adalah salah satu cara lembaga neoliberal menyingkirkan benang tipis yang mengikat kebersamaan negara-negara Afrika. Politik saat ini telah direduksi menjadi usaha mengadu peruntungan tempat kita lebih mengutamakan laba investasi, alih-alih memikirkan apa yang bisa disumbangkan untuk membangun kembali lingkungan, masyarakat, dan negara yang sudah sangat terdegradasi. Inilah salah satu manfaat program penyesuaian struktural yang dirasakan di seluruh benua yang mengukuhkan tindak korupsi. Saya mengutip penyair dan aktivis Nigeria, Ndimo Basey, Ketua Friends of the Earth International dalam uraiannya yang gamblang soal penjarahan kekayaan Afrika, tukuk kontinen yang menelanjangi fase terkini penganiayaan Barat terhadap Afrika. Penganiayaan selalu direncanakan di level tertinggi, dan harus diakui memang demikian adanya. Pada akhir Perang Dunia II, Amerika Serikat memegang tampuk kekuasaan dunia yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak heran rencana yang matang dan canggih disusun untuk menata dunia. Setiap daerah mengemban fungsi sesuai perencanaan Departemen Luar Negeri yang dipimpin oleh diplomat ternama, George Kennan.
Dia menyatakan Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan khusus di Afrika sehingga harus diserahkan ke Eropa untuk mengeksploitasinya, mengutip istilah yang digunakannya untuk membangun kembali daerah tersebut. Dengan sejarah yang terang benderang, kita mungkin membayangkan relasi berbeda antara Eropa dan Afrika, tetapi tidak ada tanda-tanda hal tersebut pernah digagas secara khusus. Baru-baru ini, Amerika Serikat menyadari perlunya bergabung dalam permainan mengeksploitasi Afrika, bersama pendatang baru seperti Tiongkok, yang giat menyusun salah satu catatan terburuk upaya perusakan lingkungan dan penindasan orang-orang yang malang. Tidak perlu repot-repot memikirkan bahaya nyata yang ditimbulkan salah satu unsur penting dari hasrat para predator dalam menghasilkan bencana di seluruh penjuru dunia, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang memantik bencana global, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Perinciannya bisa diperdebatkan, tetapi hanya ada sedikit keraguan bahwa ini masalah serius jika tidak mau disebut luar biasa mencekam. Semakin kita menunda menyikapi hal ini, semakin mengerikan warisan yang kita berikan kepada generasi mendatang. Ada sejumlah upaya untuk menyikapi persoalan ini, tetapi masih terlalu minim. Sementara itu, konsentrasi kekuasaan bergerak ke arah berlawanan, dipimpin oleh negara paling kaya dan paling kuat dalam sejarah dunia. Kongres Partai Republik yang diprakarsai oleh Richard Nixon, merombak perlindungan lingkungan terbatas yang akan sangat berbahaya dalam kancah politik saat ini. Lobi-lobi bisnis tingkat tinggi secara terbuka mengkampanyekan propaganda untuk meyakinkan publik bahwa tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan, yang sebagaimana ditunjukkan lewat jajak pendapat cukup berpengaruh. Media bekerja sama dengan nyaris tidak memberitakan sedikit pun soal perkiraan perubahan iklim yang kian mengerikan dari lembaga internasional dan bahkan Departemen Energi Amerika Serikat. Perdebatan yang mengemuka sebatas antara kelompok yang gelisah dan yang skeptis. Yang pertama terdiri atas kalangan ilmuwan yang terpercaya, sedangkan yang lainnya kelompok yang bersikukuh mempertahankan pendapatnya. Sebagian besar pakar, termasuk dalam program perubahan iklim di MIT, justru tidak masuk dalam arena perdebatan. Mereka mengkritik konsensus ilmiah karena terlalu konservatif dan berhati-hati, juga memperlihatkan bahwa kebenaran tentang perubahan iklim jauh lebih mengerikan. Tidak heran masyarakat kebingungan. Pada pidato kenegaraan tahun 2012, Presiden Obama menyanjung prospek cerah abad kemandirian energi berkat teknologi baru yang memungkinkan ekstraksi hidrokarbon dari pasir minyak Kanada, sale, yakni sedimen bebatuan yang dapat diolah menjadi gas dan minyak dan sumber daya lain yang sebelumnya tidak dapat diakses. Pihak lainnya sependapat, Financial Times turut memperkirakan abad kemandirian energi Amerika Serikat. Yang tidak disinggung dalam perkiraan optimistis ini adalah pertanyaan seputar dunia macam apa yang dapat bertahan dari serbuan keserakahan. Di barisan terdepan dalam menghadapi krisis yang menjalar di sepenjuru dunia adalah masyarakat adat. Merekalah yang selalu menjunjung tinggi piagam tentang hutan. Posisi terkuat dipegang oleh salah satu negara yang mereka pimpin, Bolivia, negara termiskin di Amerika Selatan yang selama berabad-abad menjadi korban tindak perusakan Barat dengan kekayaan sumber daya dari salah satu masyarakat maju paling canggih di dunia era pra-Columbus. Usai kegagalan memalukan dalam konferensi perubahan iklim di Copenhagen yang diadakan oleh PBB, Bolivia mengadakan konferensi rakyat dunia tentang perubahan iklim dengan 35.000 peserta dari 140 negara, bukan hanya perwakilan pemerintah melainkan juga anggota masyarakat dan aktivis. Konferensi ini menghasilkan perjanjian rakyat yang menyerukan pengurangan emisi karbon secara besar-besaran, dan deklarasi universal tentang hak ibu pertiwi. Meneguhkan bahwa pemenuhan hak bagi bumi merupakan tuntutan utama masyarakat adat di seluruh dunia. Hal ini ditertawakan oleh orang Barat yang canggih, tetapi jika memiliki kepekaan adat, kita akan paham bahwa merekalah yang akan tertawa paling akhir, yakni tawa penuh keputusasaan yang suram.